Saya kurang mendengar suara Pak Antajaya nih. Dekat lagi, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Antajaya. Kita insya Allah akan mengikuti ujian komprehensif. Namun sebelum itu saya terlebih dahulu mempersilahkan Pak Antajaya untuk membaca dua ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan menulis satu ayat saja, Bang. Oke. Ya, siapa? Ya, baik. Silakan Pak Antajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Udah, Pak? Ya, langsung dilanjutkan dengan menulis satu ayat saja, Pak. Ya, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Bentar, Pak ya, saya fotokan dulu. Oh, baik. Terima kasih Pak Antajaya. Kemudian Pak Antajaya silahkan membuka modul ajar selain yang sudah di teaching kemarin. Udah, Pak? Belum Pak, sedang. Oke, baik. Nah, untuk modul ajar PBL, Pak Antajaya cukup menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya saja, Pak. Dijelaskan, Pak ya, jangan dibacakan. Nah, dijelaskan singkat-singkat saja. Ya, Pak. Iya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Silakan, Pak. Ya, langkah-langkah pembelajaran program basic learning. Guru meminta peserta didik, aktivitas guru meminta peserta didik untuk membuka buku pelajaran PAI dan menghimbau untuk mengamati materi yang ada di halaman buku. Kemudian guru memberi pertanyaan esensial kepada peserta didik. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok sebelum membagi lembar tugas. Kemudian guru memberi lembar tugas kepada setiap kelompok. Selanjutnya, guru memantau keterlibatan peserta didik selama proses diskusi. Selanjutnya, guru
membimbing pembuatan tugas sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Selanjutnya, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan kepada teman sesama kelompoknya, Pak. Kegiatan penutup memotivasi peserta didik supaya terus mengulang materi tentang rukun iman di rumah. Udah, Pak? Baik, untuk modul proyeknya Pak Antajaya, Ya, Pak. modul Bentar, ya, Pak. proyek Ada, Pak. ini coba. Belum ditutup dulu modul ajarnya, kemudian untuk modul proyeknya yang di-sharekan, Pak. Ini masih modul ajarnya yang terlihat. Ada, Pak. Belum, Pak, masih proses hitam layarnya, Pak. Pak Antajaya kok kameranya hilang, Pak? Wah, udah ada, Pak. Sudah. Nah, cukup Pak Antajaya jelaskan tema topik dimensinya saja, Pak. Temanya gaya hidup berkelanjutan, Pak. Topiknya sampahku tanggung jawabku. Dimensi mandiri, elemen kesadaran terhadap diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Subelemen mengelola emosi dan motivasi, mengembangkan refleksi diri, membuat keputusan yang bertanggung jawab, kerja kelompok, memperhatikan kesejahteraan sesama lingkungan, saling membantu untuk mendukung dalam mencapai tujuan bersama, menghargai kebinekaan global, menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan orang lain, keterbukaan terhadap budaya yang praktik dan berbeda, bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan. Udah, Pak? Oke, yang terakhir proposal PTK-nya, Pak. Untuk proposal PTK-nya
Pak Antajaya cukup menjelaskan pada poin teknik pengumpulan data. Sabar ya Pak. Ya. Pak, tadi pengumpulan data. Sabar ya Pak. Ya. Landasan teori peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik dalam belajar. Belajar merupakan kunci pokok dalam pendidikan, sebab tanpa belajar tidak akan ada pendidikan. Itu inti dari belajar adalah berubah dan berkembang. Keberhasilan proses belajar di mana pengalaman yang ia dapat akan menjadi perubahan tingkah laku dan pola pikir, akan sukses dan berakhir bila faktor-faktor mempengaruhi proses belajar itu mendukung sinergi secara positif, karena semua faktor-faktor tersebut bila mana salah satunya dalam keadaan tidak siap, tidak baik dan negatif, maka proses belajar pun akan terganggu. Metode pembelajaran kooperatif Jigsaw. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan juga memerlukan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan untuk kemajuan kualitas pendidikan. Tidak hanya tataran teori, tetapi bisa diarahkan kepada hal yang bersifat praktis. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan satu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode menunjang proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Langsung ke jenis penelitiannya Pak Anta. Bab 3. Ya, masih sabar ya Pak. Nah, itu Pak. Metode penelitian, Ya. jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas adalah sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas. Memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Penelitian merupakan kegiatan mencermati satu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik, minat, dan penting bagi peneliti. Dua, tindakan yaitu gerakan yang dilakukan dengan sengaja, terencana, tujuan tertentu, dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk peserta didik. Ketiga, kelas adalah tempat di mana terdapat sekelompok peserta didik yang dalam waktu bersamaan menerima pelajaran dari guru yang sama. Skema penelitian tindakan kelas, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kemudian perencanaan kedua, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan kemudian laporan. Perencanaan, planning, tindakan acting, pengamatan observasi, refleksi, variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu objek penelitian ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan. Adapun variabel penelitian dalam tindakan kelas ini adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi faktor penyebab atau dimanipulasi oleh peneliti dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ini adalah variabel yang ditukar untuk melihat hasil atau dampak perubahan. Subjek dan objek Baik, Pak penelitian. Anta Jaya, cukup untuk PTK-nya, cukup, Pak. Nah, silakan Bapak tutup dulu, stop dulu share-nya, share screen-nya. Ditutup dulu, Pak. Oke, baik. Hmm, sudah terlihat satu narasi capaian pembelajaran. Ya, Pak ya? Terlihat, Pak ya, di layar ya? Lihat Pak. Iya. Ini adalah salah satu narasi capaian pembelajaran dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jika kita ingin mengembangkannya menjadi tujuan pembelajaran, apa saja Pak Antajaya? Peserta didik memahami rukun iman Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. ya. Dua, peserta didik memahami Asmaul Husna dan iman kepada Allah kepada malaikat. Oke. Kita ambilkan satu. Satu TP ya Pak Antajaya ya. Yaitu peserta didik memah memahami
iman kepada malaikat. Apa bentuk ATP dari tujuan pembelajaran peserta didik memahami iman kepada malaikat? Siswa mampu memahami iman kepada malaikat. Itu tujuan pembelajaran. Untuk menjadi alur tujuan pembelajaran. Peserta didik menjelaskan iman kepada malaikat. Menjelaskan iman kepada malaikat. Kemudian, Peserta didik mengidentifikasi iman kepada malaikat. ya. Kemudian, Menjelaskan mengidentifikasi. oke, baik cukup Pak. Nah, Pak Antajaya ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, Pak. Ada 6, bisa disebutkan? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 1. Ya. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Oke. Untuk tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Permendikbud untuk kegiatan proyek. Tema-tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kegiatan proyek. Ada 8, Pak. Ada 8. Khusus untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Ada 6, Pak. Bisa disebutkan, Pak? Hidup berkelanjutan, 1. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. 5. Demokrasi Pancasila. 6. Kewirausahaan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Antajaya atas pemaparannya dan juga atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah sikap. Saya persilakan untuk Pak Antajaya beristirahat. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.